Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tafsir rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Di pagi ini surah Al-Baqarah ayat ke-8. Insyaallah kita bicarakan 2 ayat. Dari ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Kitab kajian kita adalah Tafsir Jalalain. Wa nazzala fil munafiqin wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa nazzala fil munafiqin. Dalam tafsir itu dijelaskan wa nazzala fil munafiqin. Dan Allah menurunkan tentang orang-orang munafik. Jadi berbicara tentang orang-orang munafik. Quran surah Al-Baqarah ayat 8 ini. Di awal surah Al-Baqarah itu ayat pertama sampai 5 membicarakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa atau sifat-sifat orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 itu membicarakan tentang sifat-sifat orang kafir, orang-orang yang bukan beragama Islam, non-muslim kalau sekarang. Itu sudah kita bicarakan. Nah, sekarang hari ini pembicaraan kita atau pagi ini tentang sifat orang munafik. Ada 11 ayat dibicarakan. Nah, justru itu jangan sampai kita ini dihinggapi sifat-sifat orang munafik. Sekalipun kita tidak menjadi orang munafik, tapi jangan sampai ada sifat-sifat orang munafik. Hanya pura-pura beriman, hanya pura-pura bertakwa, masuk di barisan-barisan orang yang bertakwa, berada di majelis ta'lim, ikut melaksanakan salat berjamaah, padahal hatinya tidak beriman. Hatinya itu tidak beriman. Orang munafik itu tasdiqun bil qalbi, kebenaran di dalam hati, terhunjam di dalam hati, membenarkan di dalam hati, itu tidak ada. Tidak ada meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Dia betul-betul beriman kepada Allah, itu tidak ada. Hanya pura-pura saja. Nah, justru itu kita paling berbahaya berhadapan dengan orang-orang munafik ini. Kita tidak tahu bahwa dia selalu menyusup di barisan orang-orang yang beriman. Hadir juga di majelis taklim. Hadir juga di tempat kajian-kajian Islam. Ikut juga dia sholat berjamaah. Padahal hanya pura-pura saja. Ikut juga hadir di tabligh akbar. Nah, padahal ada kesempatan, apa yang dilakukannya? Begitulah orang-orang munafik. Dia membantu, tapi nanti ya sampai di tengah perjalanan dia keluar. Begitu juga di masa Rasulullah. Abdullah bin Ubay membantu Rasulullah ikut perang. Ya, ikut perang. Di tengah-tengah perjalanan, ya dia akan keluar dari barisan Rasulullah. Begitulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik berkata di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia itu ada orang yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata waminan itu bukan diartikan dari, tetapi di antara. Waminan nas, di antara manusia. Mayyakulu amanna. Amanna ini fi'il madhi. Ada orang
yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini ada sejarah. Kami telah beriman kepada Allah katanya dan hari akhir. Lalu apa yang dimaksud dengan hari akhir dalam tafsir ini? Ayyumil qiyamati li'annahu akhirul ayyam. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Dunia ini sudah berakhir. Kesenangan sudah berakhir. Kebahagiaan sudah berakhir. Tidak ada lagi kebahagiaan. Maka kita sudah berada di hari kiamat. Nah, tentu sekecil apapun, kalau sudah kita berada di hari akhir, yang kita lakukan dosa akan diperlihatkan, akan dipertanggungjawabkan. Bahkan sekecil apapun juga pahala itu akan dihitung. Ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, justru itu hendaklah kita selagi berada di dalam dunia ini, kalau ada dosa kita, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dosa kecil, hendaklah kita bertaubat. Artinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak istighfar. Bagaimana sifat orang munafik tadi? Amanna billah. Dia telah beriman kepada Allah. Kami telah beriman kepada Allah, katanya, wabil yaumil akhir. Nah, padahal mereka itu tidak. Itu hanya pura-pura saja. Hanya di lisan saja. Li'annahu akhirul ayyam. Karena hari kiamat itu akhir hari-hari. Artinya tidak ada lagi hari. Berakhir sudah hari-hari di dunia ini. Hari kebahagiaan, hari kesenangan. Barangkali kita bersenang-senang dengan teman kita. Kita bersenang-senang makan bersama. Itu sudah tidak ada lagi. Mengonsumsi makanan, makan buah-buahan. Kita ya rekreasi dan sebagainya. Itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah berakhir. Makanya dinamakan akhirul ayyam. Wa ma hum bimu'minin. Nah, ini pernyataan orang munafik. Nah, wa ma hum bimu'minin, dan padahal mereka itu tidak beriman kepada Allah. Mereka itu dia hanya berkata, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman, tidak beriman. Jadi mereka itu tidak beriman. Kebohongannya itu akan terbongkar. Nah, itu akan diketahui. Tafsir dari ayat ini, waru'iyya fihi maknaman wa fi damiri yaqulu lafzuha. Dipelihara padanya maknaman. Jadi di dalam wa ma hum bimu'minin itu terdapat maknaman. Ma di situ bukan artinya apa, bukan ma'ul istifham, tetapi di sini manafi. Manafiyah maknanya tidak. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka beriman. Nah, di dalam itu ada. Dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Ada makna man di dalam. Wa fid damir, ada damir. Yaqulu lafzuhu, ini mengatakan lafaznya. Apa kerjaannya orang munafik? Dalam surah Al-Baqarah ayat 8 tersebut, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka hendak menipu Allah. Bayangkan, mereka hendak menipu Allah. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Bisakah? Tidak mungkin mereka bisa. Nah, bagaimana tafsirnya? Bizhari khilafin ma'abtanuhu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyat. Biizhari khilafin, dengan ketampakan, dengan kejelasan perbedaannya itu, khilafnya. Jadi perbedaan orang munafik itu dengan orang-orang yang beriman itu sudah jelas, tampak, terlihat sekali. Karena hatinya itu tidak beriman. Dia hanya pura-pura saja beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Itu akan terlihat perbedaan. Kita amati saja kalau ada orang-orang munafik itu. Orang yang pura-pura beriman itu. Terlihat perbedaannya. Dia hanya sholat berjamaah. Dia hanya sholat itu begitu berjamaah. Tapi di rumah nggak sholat. Itu orang-orang munafik.
Dia hanya pura-pura saja. Kenapa dia sholat? Biar dia diketahui orang. Biar dia dikenal orang bahwa dia adalah orang yang sholat. Begitulah orang-orang munafik. Ma'abtanuhu bi'izhari khilafin, dengan ketampakan perselihannya, perbedaannya. Ma'abtanuhu, apa yang disembunyikannya itu tampak. Minal kufri, daripada kekufurannya, daripada keingkarannya itu kelihatan. Liyadfa'u anhum, supaya menolak mereka itu. Liyadfa'u anhum, supaya menolak. Anhum, jadi supaya menolak. Artinya agar dia tidak diketahui orang sebagai orang yang pura-pura beriman. Ternyata tidak. Liyadfa'u anhum, supaya menolak. Nah, ahkamahu, hukum-hukum ad-dunyawiyah, hukum-hukum dunia. Agar dia tidak dikatakan bahwa orang yang pura-pura. Barisan yang menyusup itu sudah diketahui. Nah, sesuatu yang disembunyikannya akan kelihatan, akan tampak. Begitulah orang-orang munafik. Wa may yuqadi'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka itu menipu, hendak menipu Allah, berpura-pura beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yuqadi'una illa anfusahum. Kelanjutan tafsirnya. Li'anna wibala khida'ihim raji'un ilaihim. Karena tipu daya mereka itu raji'un ilaihim, kembali kepada mereka sendiri. Kebohongannya itu kembali kepada mereka sendiri. Kembali kepada dirinya sendiri kebohongannya itu. Dia berkata bohong, itu kebohongannya sendiri. Dia pura-pura beribadah, dia pura-pura berbuat kebaikan, itu adalah bohong. Itu akan terlihat, akan diketahui orang. Nah, begitulah menyedihkannya orang-orang munafik. Karena hatinya tidak beriman. Nah, walaupun dia bisa masuk ke barisan orang-orang yang beriman, ke barisan orang-orang yang bertakwa, dia bisa menghadiri juga majelis taklim, tapi semua itu hanya bohong. Kebohongan. Itu hanya pura-pura aja. Nah, akhirnya diketahui juga kadakawa. Nah, menutupi kesalahannya kadakawa. Akhirnya diketahui juga karena apa? Karena pura-pura hatinya kada beriman. Hanya berpura-pura aja biar dikawani orang. Begitu. Fayabtadihuna fid dunia, maka tampak di dunia. Tampak di dunia kebohongannya itu. Bi'itla'illahi nabiyahu, dengan membacakan Allah nabiyahu kepada nabinya. Ma'abtanuhu, apa yang disembunyikannya itu. Apa yang disembunyikannya itu akan terlihat. Akan tampak. Akan terbongkar. Wa yu'akibuna fil akhirah, dan akan diajab di akhirat. Apalagi sekarang kita sudah berada di zaman digital, akan terlihat orang-orang yang memang pura-pura. Amati saja orang-orang yang pura-pura beriman, yang hatinya itu tidak beriman, akan kelihatan, akan tampak, mencurigakan. Dari mana tahu Allah akan membongkar kebohongan-kebohongan itu. Apalagi sekarang. Jadi kebohongan, kepura-puraan, kemunafikan itu akan terbongkar. Nah. Wa may yas'urun, dan mereka itu tidak sadar. Tidak sadar mereka itu. Nah. Tidak sadar. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim. Mereka mengetahui anna khida'ahum li anfusihim, tipuan-tipuan mereka itu li anfusihim, kembali kepada diri mereka sendiri, bukan kembali kepada orang. Nah, begitulah ruginya orang-orang munafik. Wal mukhadi'ata huna min wahidin,
Dan tipuan di sini min ahadin dari seseorang, ka'abatatul lusa. Jadi ka'abatul lusa seperti orang yang menghukum pencuri. Ka'akabatul lusa seperti orang yang menghukum pencuri. Bagaimana? Bazakarallahu fima, dan Allah mengingatkan kepadanya tahsin, kebaikan. Nah, jadi kepadanya itu, padanya kebaikan. Wa fi qiraah, dan pada qiraah itu ada bacaan sebuah qiraah wa ma yakhda'un. Ada yang membacanya wa ma yakhda'un, sebuah qiraah. Tapi tadi di atas dibaca wa ma yukhadi'un. Nah, tapi ada juga yang membaca tidak dipanjangkan wa ma yakhda'un, artinya sama. Wa ma yukhadi'un, dan mereka hendak menipu. Wa ma yakhda'un, dan mereka menipu. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ulun sendiri. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kajian tafsir ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu maufiq ila aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.